Update dunia kripto 3 Januari 2022. Nah, seperti biasa kita rekap dulu ya. Kemarin sore itu analisa kita seperti apa gitu hasilnya. Dan kalau kita lihat apa namanya ini sesuai sekali ya. Justru jadi dari sini saya bilang akan naik dulu dan memang betul ada kenaikan terus penurunan ya. Jadi penurunan lagi, naik lagi, ini candle hijau lagi, terus turun lagi. Nah, ini sayangnya penurunannya agak lebih dalam daripada yang saya harapkan. Karena saya harapkan paling cuma sampai 47 aja. Tapi kemarin sempat agak sedikit ke 46-an ya. Nah, dan diharapkan nanti akan mantul lagi gitu. Tapi belum ini. Jadi yang terakhir, pantulan terakhir ini kita coba lihat sekalian apa namanya analisa hari ini. Tapi sejauh ini berarti tepat ya. Untuk dominansi BTC itu kemarin saya bilang bahwa itu akan turun ya. Jadi benar turun dan saya justru nggak mengekspektasi sejauh ini, tapi ini turunnya cukup dalam gitu. Jadi makanya yang altcoin masih sedikit lebih aman lah ya. Malahan sempat ada yang naik waktu BTC naik. Waktu BTC turun pun ada altcoin yang naik. Jadi apa namanya ya sejauh ini tepat semua ya. Jadi saya harapkan teman-teman aman lah kalau ngikutin analisa kemarin sore. Nah terus seperti biasa kita screening dulu beritanya. Jadi ini pertama market open ya. Saya juga cukup excited ini. Kira-kira seperti apa hari ini gitu. Nah jadi seperti biasa kita lihat ke first mover. Kalau dilihat dari trading volume itu memang kecil sekali ya kemarin Sabtu dan Minggu itu bisa dilihat ini mungkin paling rendah dibandingkan yang lain gitu. Dibandingkan beberapa ini berarti dari ya mungkin sebulan yang lalu gitu ya. Jadi wajar lah kalau kemarin itu seperti itu gitu. Walaupun kita juga cukup bisa memprediksi ya pergerakannya itu memang sideways. Dan juga sangat volatil, begitu naik hampir 48.000 kalau nggak salah ya, ketemu resisten, wah langsung ambruk. Ya begitulah. Oke, untuk kita lihat lagi ini tentang Culture Week. Events Italia enggak juga. Oke. Ya, nggak begitu banyak berita-berita tertentu ya. Kita coba ke Cointelegraph dulu. Nah, ini yang sempat juga saya ada dengar gitu ya dari Presiden Bukele ini si Nayib, Presiden El Salvador yang memprediksi Bitcoin ini bakal 100.000 rally-nya. Kita lihat ya alasan-alasannya itu kenapa dan apakah mungkin bisa menjadi patokan juga gitu. Nah, jadi prediksi dia di 2022 ini seperti ini kira-kira ya di tweet dia, sampai ke 100.000, 2 negara lagi akan mengadopsi BTC sebagai legal tender. Terus ini menjadi apa namanya electoral issue atau memang hal yang penting ya untuk ini nanti di pemilihan atau di pemilu Amerika gitu tahun ini. Bisa jadi. Nah, nanti kita coba kupas ya bagaimana. Terus juga Bitcoin City will commence construction. Oke, jadi ada apa namanya nanti mulai konstruksi untuk Bitcoin City, Volcano Bones juga. Ini bicara tentang El Salvador tentunya ya. Dan juga ada surprise besar gitu di Bitcoin Conference. Nah, kita lihat dulu Bitcoin Conference ada tanggal berapa ya kalau di 2022 ini. Supaya kita juga tahu. 2022 ini tanggal, coba kita lihat. Kalau kemarin itu kalau nggak salah itu di sekitaran Mei ya. Coba kita lihat lagi. Waktu drop itu kan ya. Oh April, oke ya. April 6 April berarti sampai 9 April. Oke, Bitcoin Conference. Jadi dia bilang kira-kira ada
surprise besar gitu ya. Nah, yang pertama pasti kita lihat secara background, namanya seorang presiden walaupun negara nggak besar ya mungkin dia ada tahu sesuatu yang kita nggak tahu gitu ya pastinya ya. Jadi kita juga nggak bisa sembarang bilang wah ini prediksi sembarangan gitu ya, nggak mungkin. Jadi kita pasti mengambil pandangan secara objektif lah. Nah, mengapa bisa ke 100K itu dia nggak bilang, tapi kemungkinan karena kalau misalnya dua negara ini, dua negara lain itu akan mengadopsi ke legal tender, kita pun udah lihat bahwa kemarin itu yang waktu El Salvador ini mengadopsi sebagai legal tender kan naiknya juga cukup signifikan begitu waktu itu. Jadi kalau misalnya memang ada dua negara, ya itu bisa bisa membuat BTC Rally. Walaupun kita nggak tahu BTC Rally-nya itu seberapa besar dan negara-negaranya mana, saya belum tahu nih, jujur aja. Kemungkinan masih di Amerika Latin ya. Kalau kemarin itu yang sempat dirumorkan Paraguay, Meksiko, ada apa lagi nggak ya? Pokoknya sekitar situ deh. Jadi Amerika Latin. Kita jadi belum tahu ya, mungkin nanti juga bisa ke arah Turki gitu karena inflasinya lagi tinggi. Ya, kita lihat aja dulu kalau untuk countries yang bakal ini ya, negara yang bakal mengadopsi ini. Nah, will become a major electoral issue in US elections this year. Berarti pemilu tahun ini itu mungkin banyak berbicara tentang kripto. Bisa jadi karena adopsi kripto kan semakin banyak juga ya. Jadi kalau misalnya nih ada salah satu calon ya atau kandidat yang memang pro kripto, nah itu bisa bisa juga membuat satu perubahan gitu ya. Nah, dan bisa juga karena ini sudah ya orang juga tahu kripto ini sangat secara media pun sangat di media darling gitu ya. Jadi apapun tentang kripto ini cukup booming gitu karena ya memang peminatnya banyak dari seluruh dunia gitu ya, bukan hanya dari Amerika aja. Nah, mungkin bisa dipakai di campaign salah satu kandidat ya, kita nggak tahu. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya kandidatnya sangat anti kripto, nah itu bahaya. Jadi ya kita harus lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, tapi yang jelas dia ini bullish ya. Tapi wajar untuk pemain kripto, apalagi kalau si Naib ini kan baru hitungannya. Jadi dan juga dia fokusnya ke Bitcoin dan juga untuk negaranya ya pasti jadinya dia Bitcoin Maxi gitu ya. Kalau kita bilangnya Moon Boys gitu. Jadi otomatis dia pasti pro banget gitu dan juga ya ada sedikit bias kalau menurut saya pandangannya untuk arah BTC ini kemana. Karena pasti cenderung kalau orang yang banyak investasi ke BTC itu ya dia maunya BTC naik terus gitu kan ya. 100K ini kan udah banyak dibilang malahan di 2021 toh ujungnya nggak kecapai gitu ya. Saya bukan bilang dia bakal salah, enggak. Cuma kita lihat secara objektif aja, secara netral gitu ya. Kalau kemarin Elon bilang Maret sampai Agustus ada kemungkinan crash. Nah, ini istilahnya kontranya. Jadi kemungkinan ada 100.000, tapi dia nggak bilang kapan, gitu kan? Jadi cuma 2022 Desember bisa juga gitu ya. Nah, jadi perlu kita pantau aja nih negara-negara yang bakal mengadopsi ini, terus juga pemilu Amerika. Nah, dan tentu yang di Bitcoin Conference ya, jadi April. Nah, tapi kalau misalnya Maret sudah market nggak stabil ya kita harus prepare juga ya. Nah, mungkin kalau dari pandangan presiden ini seperti itu. Which is ya good lah, dia memberikan optimisme ke market. Nah, kita lihat lagi ini ada juga membahas tentang plan B yang bilang 100.000 itu ya BTC. Jadi ini sekarang mulai muncul opini bahwa ini nggak reliable gitu, nggak akurat. Yang namanya analisa dia berapa bulan dia akurat gitu kan ya.
kita juga harus sedior lah tentu ya. Jadi akurat nggak akuratnya ya memang nggak ada yang bisa memprediksi market 100% benar, itu aja. Yang penting kalau misalnya kira-kira masuk akal dan juga logikanya masuk, sesuai dengan analisa kita, ya kita bisa mengambil strategi tertentu gitu kan ya dengan pandangan tersebut. Oke, kalau dari segi berita mungkin itu ya, nggak begitu banyak perubahan. Jadi kita bisa langsung ke, sorry, kita lihat lagi di CoinDesk tadi ya. First mover, ini masih cerita yang kemarin. Nah, dibilang juga ini apa? Kemungkinan yang Doge ya, apa yang bakal katanya Januari itu, ya kalau mau mulai koleksi-koleksi boleh-boleh aja. Kalau misalnya ada apa namanya, ada salah satu trigger gitu ya di bulan Januari ini apalagi. Jadi makanya itu perlunya kita melihat roadmap. Roadmap project yang kita mau investasikan gitu ya. Mereka kira-kira arahnya ini kemana, kapan gitu. Nah, jadi kita bisa mengambil satu posisi, apalagi kan ini hitungannya BTC kan lagi murah. Jadi altcoin juga kebanyakan masih murah gitu, karena ikut koreksi kan ya, walaupun dominance turun banyak sih. Jadi kalau misalnya memang proyek andalan kita itu ada roadmap terutama di Januari ini ya boleh kita ini ya apa namanya kita cicil gitu. Karena kemungkinan naiknya juga ya lumayan. Selama dominance bagus, BTC walaupun turun naik bagaimana, ya ada aja altcoin yang bakal terbang. Nah, terus juga Jack Dorsey ini dia sangat pro dengan Web3 ya. Kalau Elon, saya sempat post juga di TikTok, di apa namanya di Instagram gitu. Elon ini melihat Web3 ini seperti apa namanya lebih kepada cuma marketing gitu ya. Jadi wah kalau project Web3 langsung booming gitu. Padahal kayaknya ya belum sampai ke sana katanya. Dia belum mengerti gitu posisi Web3 ini. Nah, saya jelaskan sedikit apa itu Web 1, 2, 3 gitu ya. Kalau Web 1 itu dulu waktu zaman AOL gitu. Kita cuma jadi consumer. Kira-kira ini simple, kembali lagi penjelasan atau bukan penjelasan tapi pengertian pemahaman saya gitu ya secara simpel. Jadi Web 1 itu kita cuman memang menjadi consumer. Jadi seperti ini ya. Ada apa namanya? Ada berita kita konsumsi. That's it gitu. Jadi satu arah. Nah, Web 2.0 itu kita bisa jadi apa namanya? Mengeluarkan atau mengekspresikan kita punya tulisan atau gambar atau foto, video gitu ya. Jadi kita juga sebagai produsen, bukan hanya konsumen, tapi kita juga produsen. Seperti misalnya blogging dulu ya, waktu baru mulai banget, kita bisa menulis gitu di internet, terus orang bisa konsumsi. Jadi bukan kita hanya satu arah aja, sudah bisa dua arah nih. Nah, juga sekarang ada Instagram, ada TikTok. Nah, seperti ini pun kan ini saya yang membuat atau memproduksi konten gitu ya, orang bisa melihat gitu. Jadi bukan salah satu perusahaan lagi yang memang memegang internet gitu ya. Jadi dua arah. Nah, Web 3.0 ini lebih kepada kalau menurut saya itu infrastrukturnya. Jadi apa namanya dan juga kita sebagai penyedia network gitu. Jadi bukan hanya misalnya kayak Google, Facebook gitu ya. Walaupun kita bisa memberikan konten tapi mereka tetap yang megang apa namanya kendali gitu. Nah, Web 3.0 ini karena memang fokusnya desentralisasi ya. Jadi kita pun bisa menyediakan apa misalnya computing power-nya, bisa menyediakan nodes-nya ya, ya begitulah kripto gitu. Jadi kita bisa ikut andil dalam misalnya memiliki CoinDesk ini, misalnya begitu ya, kira-kira kalau pemahaman saya sih. Nah, memang apa tetap aja ada yang perusahaan-perusahaan besar yang memang memegang gitu ya, seperti Google itu kan nggak mungkin hilang, Facebook segala macam. Nah, cuma memang proyek-proyek baru ini dia mau mengikut sertakan semua pihak gitu. Kita pun bisa tergabung dalam proyeknya. Nah, dan itu yang mungkin menjadi
halangan atau apa namanya, pemikiran Elon atau logika Elon yang nggak begitu make sense gitu. Karena memang sebenarnya proyeknya itu tetap dipegang oleh mereka gitu ya. Misalnya ada proyek A, dia yang buat satu desentralisasi ini, satu apa namanya, organisasi desentralisasi ini atau DAO gitu ya. Nah, jadi kita kalau mau ikut andil ke sana ya bisa gitu. Nah, cuma mungkin Elon belum nangkep ke sana dan jujur memang itu nggak begitu gampang sih untuk apa namanya, mengerti semua mengenai Web3 ini. Jadi makanya pemahaman saya juga masih sangat simpel sih. Menurut saya juga memang kita masih awal banget. Nah, bahkan Elon pun ngomong soal metaverse yang katanya metaverse ini saya belum melihat katanya metaverse ini menjadi salah satu bentuk keseharian kita. Masa kita harus pakai VR itu setiap hari dan berjam-jam gitu ya, sampai kita lupa di dunia luar itu kayaknya sampai kayak di film Ready Player One gitu ya, kayaknya belum deh, belum sampai sana gitu, masih jauh. Nah, jadi dia sedikit kontra mengenai metaverse dan apa namanya Web3 ini. Nah, walaupun memang banyak misalnya contoh kayak Mark Zuckerberg gitu ya, yang memang pro banget dengan metaverse gitu sampai ganti nama. Terus juga Jack Dorsey ini yang tentang Web3 dia sangat pro banget. Nah, jadi banyak juga yang bilang mungkin karena apa Mark Zuckerberg sama Elon ini ada sedikit kurang cocok gitu ya, atau mungkin ada ya jadi wajar lah kalau nggak sama gitu visinya. Kita mau ikuti yang mana ya kita nggak usah ikutin yang mana-mana, kita tetap objektif gitu ya. Metaverse ada ya oke, apa kelebihannya kekurangannya gitu. Kalau saya sih selalu begitu. Web3 juga apa kekurangan kelebihannya. Apakah kita masuk ke proyeknya atau enggak gitu kan kita bisa analisa sendiri. Nah, memang ini tokoh-tokoh besar aja yang ngomong, tapi kan itu juga pandangan dia. Dia nggak bisa mengatur tren itu ke arah mana gitu. Kira-kira begitu ya. Terus sejauh ini mungkin dari berita dari itu ya udah cukup lah ya. Kalau kita lihat ini masih ya masih nggak ada terlalu bagus, cuma memang yang itulah presiden tadi ya itu sebenarnya apa namanya bullish ya dia bilang 100K ya tentu bagus. Ini saya close dulu. Nah, ini baru saya lihat juga ini coba kita lihat big picture shift. Oh, ini lebih kepada harus nonton ya. Oke, nah ini kalau misalnya memang mau apa namanya pembahasan seperti yang tadi Web3, Web2, NFT, wah ini banyak sekali. Nah mungkin bisa bisa ini nonton atau bisa dengar sih, dengar mungkin podcast ya. Nah jadi ya mungkin kalau misalnya mau menambah-nambah ilmu ya boleh ikutin aja gitu. Oke, kita sekarang lihat dari data ya. Fear and greed nggak ada perubahan, 29 tetap. Jadi itu netral. Kita lihat sentimen market secara on-chain-nya seperti apa. Masih sangat bearish. Ya, ini sama data apa namanya open interest, funding rate. Kita lihat dulu sepertinya flat juga sih. Flat, open interest, funding rate, ya sama seperti kemarin ya. Kalau kemarin kita pas naik begini, nah turun ya dia naik lagi, cenderung flat lah. Kalau LTH, SOPR juga flat. Akumulasi whale seperti apa lagi kita lihat, sepertinya juga masih melanjutkan penurunan ya. Ya, masih ya. Kemarin itu mungkin di sini ya sekitar sini turun. Nah ini flat berarti. Jadi belum ada pergerakan. Wah ini kemungkinan sejauh ini mungkin sideways juga ini tetap nih. Oke ini juga, aduh nggak ada perubahan sama sekali. Ya mungkin karena kita baru sore tadi ya. Ini juga
Oke, netral semua, flat semua. Paling yang ini bearish, ya cuma itu. Oke, nah di, apa namanya, kita lihat sekarang di TradingView ini sebenarnya lengkap ya, kita, ada news juga. Nah, ini mungkin boleh kita, sedikit coba kita lihat ya, soalnya tadi saya sempat screening, itu juga menarik sih saya lihat. Karena ada membahas mengenai, Ray Dalio. Ini all time low untuk dominance, oke, bagus. Nah, Ray Dalio ini ya. Nah, jadi, Ray Dalio ini, memiliki, sebuah instansi bukan instansi, mungkinnya, perusahaan reksadana yang cukup besar, bukan cukup besar memang, malah terbesar mungkin di dunia gitu ya. Namanya Bridgewater Associates. Nah, terbesar atau enggaknya bisa dicek sendiri deh nanti. Jangan nanti ada yang komen lagi, ini, "Wow, enggak terbesar," segala macam, ya kita nggak perlu sampai ke sana lah. Tapi dia ini tokoh yang cukup, sangat disegani kalau di investasi di, aset manajemen gitu ya. Nah, dia ini, ada, apa namanya, mmm, menulis buku. Nah, dan dibilang bahwa buku ini, mengenai makroekonomi tentunya ya. Nah, ini jujur saya belum baca bukunya, nanti mungkin, kalau ada sempat waktu saya akan beli dan baca gitu ya, karena memang saya suka sekali dengan makroekonomi. Nah, tapi dibilang ini seperti kayak iklan, iklan untuk BTC, bakal jadi 10 triliun gitu ya. Ini tentu pendapat dari analis inilah, bukan dari, apa namanya, ditulis, Ray Dalio memang benar-benar begitu, enggak lah saya rasa ya. Nah, dia ini, populer, si Ray Dalio ini dengan, return yang, konsisten gitu setiap tahunnya. Nggak begitu besar, nggak begitu kecil, tapi, lebih ke arah konsisten, dan tentu lebih dari, apa namanya, S&P 500 gitu ya, seperti IHSG di Indonesia misalnya. Nah, dia bilang itu, apa namanya, BTC ini dia sempat dulu itu memang bilang bahwa di Mei, dia punya gitu, BTC dan, wajar, dan memang, bagus gitu ya kira-kira untuk mengalokasikan 1-2% gitu, apa namanya, kita punya net worth, kita punya harta gitu kira-kira untuk ke BTC. Nah, jadi, padahal dia itu kalau masalah diversifikasi itu sangat hebat ya. Jadi, semua kalau saya pelajari dengan portfolio dia itu, saham tentu banyak, saham pun itu dia diversifikasinya sangat, besar gitu ya. Dari saham Amerika, saham, China gitu, Asia gitu. Terus juga, tentu ada, bonds, ada komoditas, jadi lengkap sekali. Nah, begitu dia kemarin, apa namanya, di Mei itu dia bilang dia ada diversifikasi masuk ke BTC, wah orang juga sempat euforia. Walaupun nggak begitu bagaimana karena itu di Mei gitu ya, Mei kita pun tahu bagaimana kemarin kripto itu. Nah, tapi itu, menarik jadinya, orang melihat dia ini open gitu dengan BTC. Walaupun, dia bilang ya tentu ada resiko besar gitu ya yang dihadapkan, Bitcoin ini gitu. Contohnya ya yang pasti, eee, BTC ini kan digadang-gadang menjadi alternatif currency gitu ya. Nah, jadi itu, merupakan ancaman untuk semua pemerintah gitu, setiap pemerintah ya kecuali memang yang setuju dengan BTC kayak Naib tadi. Nah, jadi memang, apa namanya, pemerintah pasti melakukan segala cara untuk memonopoli, dia punya currency sendiri. Misalnya kayak kita di Indonesia, ya pasti rupiah memang nomor satu gitu ya, nggak ada currency lain, pastinya gitu kan ya. Walaupun memang, nggak ada larangan tertentu untuk BTC, nggak boleh misalnya atau gimana gitu ya. Tapi memang kalau misalnya sudah banyak memakai, apa namanya, BTC sebagai currency, sebagai mata uang, untuk transaksi apalagi kalau di Indonesia pun kan nggak boleh sebenarnya ya, itu dilarang gitu. Untuk investasi mungkin masih oke, cuma kalau untuk kita transaksi jual beli, itu, saya rasa nggak boleh. Jadi, apa namanya, ya itu tentu
halangan besar untuk BTC gitu, supaya bisa menjadi sesuatu yang diterima di seluruh pemerintah gitu ya, nggak bisa pasti. Nah, jadi itu makanya dia bilang 1-2% aja. Karena resiko yang bisa diambil itu kecil gitu ya. Kalau kita rugi pun ya 1-2% ya nggak masalah gitu ya. Nah, sekarang pun dia sepertinya mau masuk ke dunia NFT gitu. Mau tahu apa sih NFT itu? Nah, dia curious ya, jadi ingin tahu gitu. Kita bisa lihat berarti dia walaupun sudah tua, dia open gitu ya mengenai apa namanya kripto ini secara general. Dan memang saya lihat apa namanya kripto yang nggak bisa di apa namanya nggak bisa dihalang gitu. Mau kemarin China ngeban kayak apa kayak itu memang ya nggak bisa kita paksakan gitu, nggak bisa kita berhenti. Kripto itu namanya inovasi teknologi, nggak bisa kita tahan gitu ya kira-kira. Nah jadi apa namanya kalau kita lihat di sana kembali lagi ke election ya, ke pemilu di Amerika nanti. Nah, bayangkan kalau misalnya ada satu kandidat, apalagi kalau kandidat itu menang yang pro kripto itu memang bisa kripto bisa bisa terbang banget gitu ya. Karena ya satu negara besar menerima ya, mungkin nggak ke sebagai legal tender gitu ya, nggak harus pakai nggak seperti El Salvador, tapi mungkin agak longgar dari segi regulasi juga diterima. Nah, itu sangat bagus kalau misalnya begitu. Nah, kalau sebaliknya kalau anti kripto juga ya habis deh. Jadi itu perlu dilihat deh untuk tahun ini. Wah, banyak sekali yang perlu dipantengin ya. Nah, salah satu hal yang saya sering juga lihat itu yaitu di bagian ideas gitu ya. Bagian ideas di TradingView ini. Itu juga boleh teman-teman lihat karena ini analisa-analisa trader-trader profesional gitu ya. Jadi kita bisa ada gambaran gitu. Bukan kita harus mengikuti satu trader spesial yang mana gitu ya. Ya kalau misalnya cocok dan track record-nya bagus ya boleh aja gitu. Cuma kita lihat jadi kalau misalnya ini contohnya BTC USDT ini kan banyak sekali yang gambar-gambar ya, mereka juga beranggapan seperti apa. Nah, kita jadi bisa tahu gitu karena saya pun merasa bahwa ya kita punya analisa itu memang nggak bisa 100% benar terus gitu ya. Mungkin kita juga ada blind spot-nya sebagai analis gitu. Jadi kita harus lihat seperti apa pandangan orang lain gitu. Jadi kita bisa mengambil posisi yang objektif. Nah, kalau misalnya contoh seperti BTC sekarang ini ya, perlu dilihat juga ini tanggalnya seperti apa. Nah, kalau ini berarti pandangannya lebih kan langsung kelihatan nih kita berarti ke arah bullish. Nah, ini sempat juga yang segitiga yang pernah saya share itu ya. Ini dia sama nih. Nggak tahu ini orang dia ini bukan yang kemarin itu yang saya ceritakan itu. Jadi kalau misalnya masih segitiganya belum tembus 46K gitu ya, ya kita masih bisa naik tinggi. Ini 46.900-an. Kira-kira begitu. Kalau misalnya 46, 44 ya kita harus hati-hati. Ya, kira-kira begitulah. Nah, ada yang ini tentang Wyckoff gitu ya. Wyckoff redistribution phase. Jadi sama bakal naik dulu. Ini mungkin ke 54-an ya kayaknya. Ini sekarang kita ya ini berarti mungkin kita sekarang udah di bawah sini. Nah, bull trap katanya ke 55 terus turun lagi. Tapi short term kita naik. Ini masih bullish juga ya berarti ya secara nggak langsung untuk short term sesuai gitu. Nah, terus ada ya ini sama ini supportnya. Jadi memang kebanyakan itu 46 itu atau 44 lah ya. Kalau saya suka bilangnya itu memang support besar. Nah, ini juga sama naik dulu baru turun. Jadi orang banyak berpendapat bahwa ini bakal naik. Kira-kira begitu kalau menurut saya ya. Kalau kita lihat dari sini. Nah, ini pakai fractal pattern. Beda lagi. Nah, ini dia justru tapi ini tanggal berapa ya? 47.600 1 Januari ya. Kita udah di bawah sini justru ya. Jadi kemungkinan naik tapi sedikit berarti dia bilangnya. Nah, kemarin pun sudah hampir 48.000 lagi. Jadi ini kurang kurang tepat sepertinya. Nah, ini juga bakal naik karena kita ya di-support tadi. Jadi pendapatnya seperti itu. Nah, yang salah satu yang saya sangat suka
kalau perbandingan dengan data historis gitu ya. Nah, jadi ini ada nih apa? Dia yang membandingkan data historis. Jadi katanya Bitcoin copying Mei Juli 2021 bear market katanya. Tanda tanya, tapi ini pakai fractal analysis juga ya. Nah, jadi dia kira-kira mengcopy kalau ini 4 jam. Yang kemarin bear market itu jadi sideways, sideways, sideways itu ke sini. Nah, jadi kita akan mengalami seperti ini kira-kira. 46 berarti mentok mungkin ya sama seperti kita ya 44 ribuan gitu baru dia naik. Jadi ini bakal sideways sampai kapan kira-kira? Yes, 1 minggu mungkin ya kira-kira begitu. Kalau dari apa pandangan dia ya. Apakah pasti benar kan enggak, cuman menarik aja gitu. Karena memang kelihatan resisten 48 kan agak susah kan ya, begitu naik langsung dibanting. Nah, ini kalau mau membaca lebih lengkapnya, nah sekarang kita coba lihat analisa sendiri gitu ya. Ini kita masuk ke chart. Kalau dari sini ini netral, nggak ada perubahan, sini bearish, yang lain ini netral, tadi bullish ya cuma ke Bukele itu ya. Oke, kita lihat presetnya seperti apa. Bearish, bearish, belum ada perubahan. Wah, sangat bearish 1 jam. 15 menit sangat bearish. Nah, jadi kira-kira udah tahu ya, kemungkinan akan bearish kalau dari indikator teknikal. Jadi kita hapus dulu panah kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini itu ini dalam waktu 4 jam ya. Coba kita lihat yang 1 hari agak-agak panjang. Time frame besar ini biasanya lebih kelihatan. Nah, ini berarti time frame 1 hari. Kalau saya lihat justru apa namanya karena kita berpendapat bearish itu kemungkinan sih memang ada penurunan ya. Nah, saya agak ragu justru sekarang kayaknya 46 ini bisa bertahan gitu. Tapi ya kita harapkan bisa terus bertahan ya. Ini kembali lagi saya selalu bilang worst case gitu ya. Kemungkinan sampai di sini 45 kalau menurut saya. Kalau jebol lagi ya berarti 44 itu max harusnya ya. Nah, apakah saya akan ambil short? Enggak juga. Jadi kita sudah terlalu bawah kalau untuk ambil short, risk reward-nya nggak menarik. Tapi apa namanya ya kelihatan kalau sekarang itu bearish ya apa boleh buat. Jadi memang kita harus melihat pandangan secara menyeluruh gitu ya. Jadi mungkin seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa kemarin itu support di sini cukup kuat ya. Jadi 46 ini malahan 46 lah kira-kira. 46 itu udah mantul. Nah, jadi ini kembali lagi worst case skenario, kemungkinan terburuk. Kalau misalnya memang enggak pun ya paling dia sideways di sini. Gitu. Karena sejauh ini belum ada bullish trigger-nya itu seperti apa gitu. Baik time frame kecil, besar, news, apa akumulasi whale segala macam itu nggak ada bullish triggernya. Jadi ya memang mau nggak mau kita jadi objektif lebih ke arah bearish. Nah untuk dominasi BTC kita hapus dulu. Oh ya kemarin juga ada sempat yang bilang ke saya bahwa di 1 jam BTC itu ada membentuk apa head and shoulders ya katanya. Coba saya lihat dulu. Tapi memang saya kurang suka melihat ini ya apa namanya time frame kecil untuk BTC terutama. Kalau untuk scalping ya oke. Kemarin itu mungkin dia lihatnya dari sini ya.
Shoulders-nya dari sini. Nah, tapi karena ini udah naik lagi, ya mungkin head and shoulders juga nih jadinya. Dan shoulders kecil gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang makanya penting banget untuk melihat 46.000 ini tembus. Kalau 46.000 ini tembus, ya itu yang sudah agak ngeri gitu ya. Semoga enggak lah, semoga sideways saja di sini. Kira-kira begitu. Cuma saya tetap kasih yang worst case gitu ya, walaupun mungkin prediksinya kurang pas, tapi ya worst case-nya jadi teman-teman bisa melihat kira-kira bisa mengambil strategi seperti apa. Nah, kalau untuk apa namanya, jangan 1 jam deh, 4 jam. Untuk dominasi BTC, kalau misalnya memang koreksi, BTC-nya koreksi seperti yang kita bukan harapkan, seperti yang kita analisa tadi, itu kemungkinan dia akan naik. Dan ini juga cukup bawah ya, mungkin kembali lagi ke daerah 40%-an. Seperti ini, turun sedikit. Nah, mungkin ke sini. Kalau dominasi menurut saya seperti itu. Nah, ini pun BTC udah mulai balik lagi ke 47.000 ya. Tapi kita harus prepare ke tetap worst case-nya. Seperti ini, biar mungkin teman-teman bisa kita rekap besok sama-sama. Kita lihat. Nah, memang nggak begitu bagus ya sejauh ini kelihatannya. Tapi ada kemungkinan perubahan nanti. Ini kan saya lihat dari pagi hari gitu ya. Padahal cenderung biasanya market Asia sama market Eropa itu lebih optimis. Nah, kita nggak tahu nanti market Amerika seperti apa. Mungkin bisa kebalik ya. Kita nggak tahu tetap ya whales itu seperti apa pergerakannya. Nah, yang pasti kita analisa ini sesuai dengan data yang kita miliki sekarang. Nah, dan data yang kita miliki sekarang itu cenderung mayoritasnya bearish. Jadi saya makanya berpendapat sekarang seperti ini. Nah, hati-hati ya teman-teman, stay safe di market pastinya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya suka dengan konten saya seperti ini, bisa support saya dengan like dan subscribe gitu ya. Dan juga tentu share atau komen di video ini. Dan juga apa namanya, tetap hati-hati gitu memang market ini lebih cenderung sideways kalau kita lihat dengan analis yang tadi itu ya. Saya suka sih pendapatnya. Walaupun memang sempat penurunan paling bawah itu 43 atau 42 ya. Dan sampai tanggal 10 katanya seperti itu. Nah, jadi ya kita ikutin aja lah alurnya seperti apa, jangan dipaksakan. Oke, terima kasih teman-teman. Have a great day. See you tomorrow.